teman-teman, kita bertemu kembali di ibadah online JC dan Next Gen. Gimana kabar kalian? Luar biasa bukan? Semoga kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Kini kami ingin mulai sesi praise and worship kita. Kita percaya karena kuasanya dan kehebatannya kita bisa melakukan perkara yang besar. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Tuhan janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan menjemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kau yang pernah berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, Kau dahsyat. Inilah rinduku kepadamu.
hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku mau menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Mari kita puji namanya, kita tinggikan namanya lebih lagi teman-teman. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik.
mau memuji-Mu Tuhan. Engkau sungguh dahsyat Bapa. Haleluya. Datang Roh Kudus penuh dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari kita sama-sama bawa pujian ini dari awal. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, sebentar kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, kami mau berdoa Tuhan, kami mau bersatu hati. Terima kasih atas kesempatan yang Kau beri. Bapa, kami berdoa untuk Bapak-Bapak rohani kami. Biarkanlah Engkau berikan mereka Tuhan hikmat, tuntunan-Mu, penyertaan-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu.
Kau pakai mereka selalu Tuhan, agar mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada. Kau utus mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Insinyur Niko Nyoto Harjo, biarkan dia Tuhan dan keluarganya disertai Engkau selalu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pelindungan-Mu selalu Engkau berikan dia hikmat Tuhan, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Samuel Tuhan di tempat ini. Biarkanlah ia bisa dan keluarganya selalu disertai. Kau berikan dia dan keluarga dia juga Tuhan kesehatan selalu. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Dan kami sebentar juga mau berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Kami percaya Engkau punya rencana yang besar, Engkau punya rencana yang sempurna Tuhan atas bangsa negara kami. Kau berkati Tuhan, biarkanlah bangsa negara kami Tuhan bisa selalu dalam perlindungan penyertaan-Mu Tuhan. Biarkanlah angka COVID-19 juga dapat turun. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus agar bangsa negara ini Tuhan selalu dalam perlindungan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk JC dan Next Gen. Kau pakai kami terus Tuhan, biarkanlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Biarkanlah kami bisa mengerti Engkau lebih dalam lagi. Kau tuntun setiap kami Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Bapa, terima kasih atas tuntunan-Mu. Kami minta penyertaan-Mu Bapa. Kami ingin bisa selalu Tuhan berjalan bersama-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Shalom. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini teman-teman dan semua adik-adik GC yang ada. Kita masih ada dalam seri pengajaran tentang penyembahan. Sebelum kita belajar sama-sama pada hari ini, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini di minggu kedua ini di mana kami memulai seri pengajaran kami tentang penyembahan. Biarlah Engkau terus memberikan pengertian demi pengertian yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu kepada kami, supaya kami bisa terus bertumbuh, kami bisa terus berjalan di dalam kehendak-Mu seperti apa yang Engkau mau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman semua, adik-adik JC yang ada di rumah masing-masing, saya akan mengajak kita untuk melihat satu ayat, tetapi sebelumnya saya ingin mereview ulang. Saya ingin mengingatkan kita kembali apa yang kita belajar di minggu yang lalu, bahwa kita belajar bahwa untuk kita bisa mengerti penyembahan, kita akan dibantu oleh dua kata kunci. Kalau teman-teman masih ingat, yang pertama adalah sikap tanggung jawab, dan yang kedua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa sikap tanggung jawab itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga bahwa apakah penyembahan bisa disempitkan hanya dengan nyanyian? Tentu saja kita sudah belajar bahwa penyembahan bukan berbicara saja tentang nyanyian. Nyanyian adalah bagian dari penyembahan, tapi nyanyian bukan penyembahan. Karena bernyanyi dan menyembah adalah kedua hal yang berbeda yang kita tidak bisa samakan. Tapi nyanyian ada atau nyanyian bagian dari penyembahan itu sendiri. Nah, sama halnya ketika ada orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Kristus, ketika dia bernyanyi lagu rohani, apakah dia sedang menyembah Tuhan? Nah, berikut juga bahwa kita harus bertanggung jawab dalam setiap nyanyian kita. Apakah setiap nyanyian yang kita nyanyikan itu sudah kita hidupi atau belum? Nah, itu hal-hal yang kita belajar pada minggu lalu. Pada saat ini, bahwa pelajaran sebelumnya saya sempat menyinggung bahwa penyembahan itu dimulai hanya sekali dan untuk selama-lamanya. Saya sempat singgung itu di pertemuan kita sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jelas lagi bahwa penyembahan yang dimana hanya dimulai satu kali saja itu seperti apa.
Penyembahan yang dimulai satu kali itu seperti apa? Inilah yang Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Kita akan sama-sama lihat hari ini. Dan penyembahan itu berbicara tentang apa saja. Nah, kita akan sama-sama lihat di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-10. Matius 4 ayat yang ke-10 berkata bahwa, maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ini ada saat di mana, ada satu masa di mana Yesus dicobai oleh iblis, dan iblis menyuruh Yesus menyembah Dia. Tetapi Yesus bilang begini, maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada iblis, hanyalah iblis. Di situ Yesus menegaskan bahwa sebab ada yang tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Nah, kita akan belajar kata penyembahan, pengertian kata penyembahan yang Yesus sampaikan kepada iblis pada saat itu. Sekali lagi kita akan melihat kata penyembahan yang di sini yang Yesus pakai, pengertiannya seperti apa. Nah, kita akan sama-sama lihat teman-teman semua, adik-adik GC, bahwa kata menyembah yang Tuhan pakai di sini, kalau kita lihat dalam bahasa asli, memiliki pengertian bahwa penyembahan itu melalui satu titik sampai selama-lamanya. Itu pengertian menyembah di dalam bahasa asli, di dalam Matius 4 ayat 10 ini, bahwa penyembahan itu dimulai dari satu titik dan itu berlaku sampai selama-lamanya. Inilah kenapa saya berani bilang bahwa penyembahan itu hanya sekali dimulai dan itu berlaku sepanjang kehidupan kita. Inilah yang Yesus ajarkan kepada kita tentang penyembahan, bahwa penyembahan itu dimulai dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Jadi penyembahan dimulai hanya satu kali ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita menerima iman, dan kita harus melakukan tanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah dipilih untuk menerima iman yang diberikan kepada kita. Nah, kita lihat selanjutnya bahwa kita lihat di sini. Di sini Yesus bilang sebab ada tertulis, berarti sudah dituliskan sebelumnya. Berarti yang Yesus kutip di sini adalah Taurat. Sebab Taurat mengajarkan bahwa sebab ada tertulis, bahwa Yesus sedang mengutip Taurat, bahwa Taurat mengajarkan bahwa kita harus menyembah Tuhan Allah kita. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika dikatakan sebab ada tertulis dan ini ada di dalam Taurat, berarti Taurat ini ditujukan kepada siapa? Nah, kita berbicara dalam konteks di mana Yesus Kristus sudah datang. Nah, kita lihat begini, teman-teman semua, Taurat dituliskan atau Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini adalah manusia. Berarti kita bisa lihat begini, Taurat diberikan kepada manusia. Lebih kita kerucutkan lagi bahwa perintah menyembah ini diberikan kepada manusia. Berarti manusia adalah subjek dan Tuhan atau Allah adalah objek. Jadi manusia yang melakukan penyembahan kepada Allah, berarti Allah lah yang disembah. Nah, sekali lagi, manusia adalah subjek dan Allah adalah objek. Nah, kita terus melihat bahwa ketika manusia adalah subjek dan Allah adalah objek, maka kita akan melihat bahwa ketika kita menyembah Tuhan,
Kita harus menyembah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus menyembah sesuai dengan standarnya Tuhan. Berarti Tuhan sudah menentukan di dalam firman-Nya satu standar penyembahan. Dan penyembahan itu harus seperti apa, penyembahan itu bagaimana, itu semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Dan untuk kedepannya kita akan terus belajar sama-sama teman-teman. Jadi ini kita akan melihat bahwa ketika kita menyembah harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Harus sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Makanya kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Tuhan sendirilah yang mengatur penyembahan. Tuhan sendirilah yang mengatur persembahan. Seperti apa? Itu Tuhan sendiri yang mengatur. Itu berbicara tentang ketika kita menyembah harus maunya Tuhan. Bukan semau-maunya kita. Bukan sesuka-sukanya kita. Dan penyembahan tidak bisa diartikan dengan apa yang ada di pikiran kita. Tetapi dari firman Tuhan inilah yang harus dibawa ke pikiran kita, bukan pikiran kita yang dibawa ke firman Tuhan. Maka kita akan salah untuk menemukan intisarinya. Untuk itu kita akan lihat bahwa pada zaman dahulu itu Tuhan sudah menentukan satu standar persembahan, bahwa harus mempersembahkan ini, bahwa harus dibakar, harus, dan seterusnya. Itu kita bisa lihat di Perjanjian Lama. Itu berarti sekali lagi menyembah harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan penyembahan kita tidak bisa artikan itu secara sempit bahwa hanya nyanyi bagian dari penyembahan. Tapi ada hal yang akan kita belajar ke depannya lebih daripada itu, lebih daripada hanya bernyanyi, lebih daripada hanya bertepuk tangan, lebih daripada hanya bersujud. Semuanya itu saya tidak mengatakan itu salah, tapi itu bagian dari penyembahan. Tetapi kita akan belajar lebih dalam lagi daripada hal-hal itu semua. Nah, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ketiga. Yesus menjawab, Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, di sini kita bisa melihat satu kata kunci, yaitu melahirkan kembali. Nah, kita lihat ayatnya yang keempat. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Nah, kita bisa melihat di sini, inilah pola pikir manusia yang salah. Terkadang kita tidak nyambung dengan Tuhan. Makanya tadi saya bilang, jangan kita dari pikiran kita masukkan ke dalam firman. Tapi kita harus firman dimasukkan ke dalam pikiran kita, supaya pola pikir kita diubahkan. Kalau tidak, kita pasti akan salah untuk menilai setiap perkataan Tuhan. Untuk itu mari merendah, sekali lagi saya mengajak kita merendahkan diri kita dan ambil firman, masukin ke dalam pikiran kita. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu pola pikir yang salah daripada manusia. Nah, kita bisa lihat struktur begini teman-teman, bahwa Allah lebih tinggi daripada manusia. Allah di bawah manusia. Nah, manusia di bawahnya ada ciptaan-ciptaan yang lain. Hewan, tumbuhan, kita bisa temukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira seperti ini, bahwa ketika kita manusia, ada orang yang memberikan kita makan, ada orang yang memberikan kita makanan, tetapi makanan itu bukan untuk manusia, makanan itu untuk hewan. Nah, kira-kira pas nggak teman-teman? Kira-kira sesuai nggak dengan apa yang kita mau? Pastinya tidak sesuai dong. Pastinya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, karena kita manusia. Makanan kita harus makanan yang bisa dimakan oleh manusia. Sama halnya dengan Tuhan. Ketika kita mau menyembah Dia, pola pikir kita harus benar teman-teman, bahwa ketika kita menyembah Dia,
Kita harus berikan sesuai dengan apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Sama halnya dengan tadi, bahwa ketika ada orang yang memberikan makanan yang bukan untuk manusia, pasti kita akan tolak. Sama halnya dengan Tuhan. Ketika kita memberikan penyembahan yang salah, ketika kita memberikan persembahan yang salah, sudah pasti persembahan itu tidak akan diterima, karena tidak sesuai dengan apa yang Dia mau. Kita tidak bisa atur Tuhan, bahwa Tuhan ini yang saya kasih. Betul nggak yang kita kasih itu sesuai dengan apa yang Dia mau? Nah, persembahan apa yang Dia mau yang harus kita berikan, kita akan lihat seterusnya, teman-teman semua. Nah, jadi pola pikir kita terkadang sering salah. Untuk itu mari bawa firman Tuhan masuk ke dalam pikiran kita, bahwa begini teman-teman, bahwa yang Tuhan bicarakan dengan Nikodemus ini bukan berbicara tentang hal-hal jasmani saja, tetapi hal-hal yang bersifat rohani atau hal-hal roh. Sekali lagi saya bacakan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya," perhatikan baik, "sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Nah, di sini dijelaskan oleh Yesus kepada Nikodemus bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, kembali lagi, untuk mau diselamatkan, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Ada standar Allah, ada hal yang sudah Allah tentukan supaya kita bisa menerima keselamatan. Sama halnya dengan penyembahan. Jangan kita pakai kata penyembahan ini kita mengartikan semau-maunya kita. Kita harus mengartikannya sesuai dengan apa yang Allah mau, supaya setiap apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan itu berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kita lanjut ke ayat 11 dan 12. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Ayat 12, "Kamu tidak percaya." Perhatikan baik, kamu tidak percaya. Sini Yesus bilang kepada Nikodemus, kalau Nikodemus tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Nah, kita masuk ke inti penjelasan pada hari ini. Hari ini kita belajar dua hal. Tadi di dalam Matius kita belajar yang pertama bahwa penyembahan itu sekali untuk selama-lamanya. Penyembahan itu sekali, dan itu dimulai ketika kita menerima iman, kita percaya pada Yesus. Nah, yang kedua di sini kita bisa belajar bahwa penyembahan itu harus dimulai, harus didasari dengan satu kata yang bernama percaya. Ketika kita menyembah Dia, kita harus percaya terlebih dahulu kepada Dia. Kita harus percaya kepada Dia. Mari cek kembali, apakah kita sudah percaya? Sebab penyembahan itu dimulai ketika kita percaya kepada Dia. Ketika kita sudah menerima iman dan kita mengaku bahwa kita percaya kepada Dia. Sekali lagi, ini maunya Tuhan, ini standarnya Tuhan. Penyembahan bukan hanya sebatas nyanyian. Apakah setiap hal yang kita nyanyikan itu kita percaya? Apakah setiap hal yang kita nyanyikan kepada Tuhan, apakah itu didasari dengan satu kepercayaan yang benar? Apakah itu didasari dengan satu kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak?
Kalau penyembahan itu berbicara tentang percaya, sudah berarti ketika kita percaya, maka kita akan percaya satu kali untuk selama-lamanya. Begitu halnya penyembahan. Kita percaya Yesus Kristus, dan saat itulah penyembahan kita dimulai. Jadi kita kalau percaya, jangan percaya hanya di mulut, tetapi kita harus percaya di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Sekali lagi, kita sebagai manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan kita harus percaya kepada Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh kita, yaitu tubuh. Kita percaya dengan mulut kita, kita mengaku kita percaya dengan jiwa kita, yaitu bicara tentang percaya dengan akal budi kita, dan percaya dengan roh itu berbicara tentang percaya dengan keyakinan kita kepada Tuhan atau dari hati kita. Jadi percaya bukan saja di mulut, tapi percaya di mulut, pikiran, dan hati kita, supaya kita bisa menyembah Dia dengan benar. Karena kalau hati kita tidak beres, bagaimana kita mau bertanggung jawab? Kalau hati kita tidak beres, bagaimana tingkah laku kita mau benar? Mungkin kalian akan terlihat baik di depan saya ketika hati kalian tidak beres. Mungkin karena kalian menganggap saya pembina, atau mungkin kalian menganggap saya kakak rohani, maka kalian akan bertindak baik di depan saya. Tetapi kalau kalian membiarkan hati kalian diperbaharui, hati kalian percaya Tuhan dengan hati kalian, bukan saja di depan saya, bukan saja di depan orang tua kalian, tapi di depan siapa aja, kalian bisa menunjukkan satu sikap tanggung jawab. Kalian bisa melakukan penyembahan itu dengan benar melalui hati yang percaya. Karena ketika hati percaya, pola pikir kita akan diubahkan dan tingkah laku kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi mari kita belajar hari ini bahwa penyembahan itu dimulai sekali untuk selama-lamanya. Dan penyembahan itu harus didasari dengan rasa percaya atau keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dan tingkah laku kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di sekolah kita, tempat kerja kita, lakukanlah yang terbaik. Di tempat kuliah kita, kita harus berprestasi. Itu tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalam Dia, harus menunjukkan kehidupan kita merepresentasikan Kristus itu sendiri. Untuk itu kita harus melakukan yang terbaik, melakukannya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, melakukannya dengan penuh tanggung jawab bahwa Tuhan, kita harus menjadi contoh. Supaya ketika orang melihat kita, orang jadi percaya kepada Tuhan. Orang melihat kita, orang menjadi penasaran. Kenapa dia bisa berbeda? Kita harus menjadi teladan di mana saja kita berada. Sebab itulah penyembahan, yaitu sikap tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan yang didasari dengan rasa atau didasari dengan kepercayaan kita yang benar kepada Tuhan. Amin. Ini kita akan sudah belajar 2 minggu ini. Saya percaya ke depannya kita akan terus dibawa untuk mengerti penyembahan itu seperti apa. Untuk ke depannya kita akan belajar persembahan yang Tuhan mau itu seperti apa. Apakah hanya sebatas kata-kata, atau yang Tuhan mau kita persembahkan tubuh kita. Kita akan belajar itu
kedepannya teman-teman, karena penyembahan ini berkaitan dengan persembahan. Nah, apa yang harus dipersembahkan? Nah, kita akan terus belajar untuk minggu-minggu depannya. Amin. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami telah belajar kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami harus memiliki satu kepercayaan yang teguh di dalam Engkau. Kami tidak boleh percaya hanya lewat bibir mulut kami, tapi harus lewat pola pikir dan harus melalui hati kami, yaitu Tuhan, bahwa kami harus percaya sepenuhnya kepada Engkau. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak JC dan youth yang mendengarkan ibadah pada hari ini. Biarlah kami semua diberkati di mana saja kami berada. Kami diberkati dengan pengetahuan yang benar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya ketika kami memiliki satu keyakinan di dalam firman, pola pikir dan tingkah laku kami pasti diubahkan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk Kak Eki. yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Sangat memberkati, bukan? Oh iya, kita juga mengadakan menara doa setiap hari Selasa pukul 7 malam, dan juga kita mengadakan komsel 2 minggu sekali setiap hari Jumat jam 5 sore via Zoom. Untuk link Zoom, kalian dapat DM ke IG-nya JC, yaitu JC_CRB. Nah, bagi kalian yang memiliki beban doa, kalian dapat mengisi prayer request di link description box di bawah ini. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.